Ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Hudzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong, terus dong, terus dong. Udah selesai, udah. Jangan selesai di Terus dong gimana? Ini Jangan udah selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. Oke, baik. Hadis Semua kedua. sampai selesai. Hadis kedua. Sedangkan hadis Apa-apa. itu panjang. Enggak apa-apa, ini Panjang. hadis kedua. Hadis kedua. Terusin. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Hudzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Hudzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Hudzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah. Terus. Kok terus kemana? Udah gini. Belum selesai. Oke. Kalau selesai itu nyampe ada titik Kita dan tampilkan lagi. itu baru selesai. Terus. Hadis ketiga. Jangan dari bikin narasi Aisyah. yang nggak benar tuh jangan dibikin. Kita harus sampai selesai. Jadi Hadis segala ketiga ya. sesuatu Hadis ketiga Di ya. Bible pun saya yakin di Bible pun juga misalnya ada apa namanya misal hadis atau apapun, saya nggak ngerti Bible. Baik. Pasti Kita ada yang lanjutkan lagi. keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, Itu kita udah lanjutkan pasti. lagi. Dari Terus. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Hudzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya. Ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya. Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia adalah sudah besar. Oke, begini. Dan ini saya terusin sebelum kamu sebelum kamu komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, nggak dewasa. Itu nggak ada dewasa, besar. Besar sama dewasa beda. Oh, jadi apa bedanya besar sama dewasa? Besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri badannya besar tapi dia belum dewasa, belum akhir balik. Sudah dewasa ya? Sudah dewasa ya? Oh, sudah dewasa. Adik saya dia besar enggak, yang tapi ini belum sudah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa? Iya, belum apa dewasa dong. balik? Balik itu setelah udah ada akalnya. Setelah udah mengerti apa namanya. Baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan ke atasnya, ke bawahnya dong. Perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke. Itu kan di atas. Kan saya nyuruh sampai selesai. Clear. Hadisnya sampai selesai. Oke. Sekarang intinya dari sudah kita baca ini, bener nggak Muhammad daripada kita wanita menyusui orang dan itu kayak suaminya? Orang-orang, oh iya ya bener ya. Bentar. Saya baca ini nih. Dari Zainab. Oke, baca. Tampilkan. Balik kamera. Selama bawah kameramu balik selama dulu. berkata seluruh istri-istri. Kameramu balik. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Nggak percaya berarti. Silakan balik kamera. Bentar, gimana nih balik kamera? Sabar. Balik kamera gimana sih caranya? Silakan. Justru sebenarnya itu akan menguntungkan kamu balik kalau kamu Ya enggak lah. balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Balik mamu. Silakan. Kameramu mana? Kok nggak hidup ya? Kameramu mana? Bentar. Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai al-somor, pakai al-hadits. Pakai. Bentar. Sebentar. Sabar.
nekat yang nyata. Bentar. Kameramu mana balik? Jangan kau matikan. Apa kau sudah malu atau gimana? Oh ini sorry silakan, nggak kesimpan. Bacakan. Sorry Abu Jahal nggak simpan tadi bentar. Enggak, kau simpan benar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca. Mana baca? Sabar, nih ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Sabar, situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita. Sabar. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Iya, itu dia harus ngerti dong. Jangan. Sambil kamu nunggu itu, biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Firanda. Ustadz yang mana? Apakah saya mengada-ngada? Putarkan. Oke, sambil kamu cari ya, Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik? Sudah umur 14, 15, udah bisa sebentar enggak? Menjadi anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Loh, hadisnya sahih. Silakan baca hadisnya. Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa hadisnya baca, bukan komentar, hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. Bukan komentar. Oke, hadisnya baca. Dari bentar, kita harus selesai. Jangan kamu kok baca komentarnya? Hadisnya. Kok komentar mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong harusnya. Oke, baca hadisnya, ayo. Bentar. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi, loh kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh, oke? Seperti dan mereka juga pernah menyanggah Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Nggak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kaumku, ikutilah ajaranku. Tidak ada. Ini balik. Bentar. Sebelum kamu ngomong, coba kamu baca aja hadisnya. Loh, kamu ini dari tadi banyak cerita, hadisnya baca dulu. Ini hadisnya loh. Ya coba baca hadisnya. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja, maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh. Sudah? Oke. Sudah, balik lagi kamera. Di sini. Tentu saja. Ini kan kutipannya, ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau udah balik lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Saya tanggapi ya, Ini Pak. Yang barusan kamu baca tadi, itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana? Yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi, itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Si istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Hudzaifah? Ya, untuk menyusui menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul?
Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan Dan ternyata apa? Udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh bentar, nyari tunggu. hadis yang mau versi Apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri dalam kitab ini loh. Muhammad, Kan kita kamu ngomong bilang jadi dalam hadis. bentar. Dalam Silakan. kitab Syariah Hashim Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang tadi budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Syahabib apa ini nama? Syahabibayah Abu Huzaifah. Oke. Oke, Dia itu ketika adalah disuruh disusui sudah dewasa nggak dia? belum akhir balik, besar bukan dewasa. Karena konteks Akhir balik udah berkali-kali nih dibacain sudah akhir balik kok belum akhir balik ini gimana sih? emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Darah ini Oke. berat ini kayaknya Kok ini berat ini. Meninggal ini. Nah, ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke, Anak angkat sebentar bisa ya. disusui. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti cuma saya yang tahu. Ayo. Kalian ini kalau saya yang baca cuma saya doang nanti yang tahu ada misi. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini Coba ya. saya. Kita Dari yang mana mulai itu? dari Dari mana hadis itu? yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Ayo baca. Oh, udah Ini naik. saya pakai nih. Udah naik asam Dari lambung. Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. kata siapa nih? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa Sebentar, udah dewasa belum ini? udah dewasa. Terus mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu Disuruh nyusuin nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Ya nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus? Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada Kecemburuan Nabi tuh mana? sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Apa? Jealous. Ada cemburu? Nggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Kan nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini? Coba baca. Ini coba kamu lihat ini saya ini apa di sini? Susilah dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita jadi kita anggap cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke. Di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada Di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Bentar, sabar. Udah